Oke teman-teman, kali ini kita ada di Jalan Raya Cibubur Cilengsi ya. Jadi kita mau ke Citra Indah. Nah, kali ini kita akan menunjukkan jalan yang anti macet untuk ke arah Citra Indah ya, teman-teman ya. Jadi ini adalah jalan nanti yang kita arahkan ini adalah jalan yang biasanya nggak kena macet apabila kita ke Citra Indah ataupun ke Jonggol, teman-teman. Nah, sekarang kita udah melewati flyover Cilengsi ya, flyover Cilengsi. Nah, ini dia flyover Cilengsi, teman-teman. Nanti ada terminal Cilengsi di depan. Kita ngambil ke arah kanan ya, teman-teman, atau belok kanan. Oke, hari ini sekitar jam setengah dua ya, dan cuaca udah mulai mendung, teman-teman. Padahal tadi panas banget ya. Jadi emang akhir-akhir ini ketika sudah mulai sore maka cuaca akan berubah mendung ya. Sekedar info untuk sekarang ini adalah tanggal 30 Oktober 2025, teman-teman. Nah, itu dia. Nah, untuk terminal Cilengsi udah kelihatan, dan ini dia kita belok kanan ya lewat sini. Nah, kalau kita lurus ke depan sana, itu biasanya jalurnya sangat macet banget ya. Nah, jadi ini adalah jalan kalau kita ke Citra Indah. Nah, ini perumahan Permata Cibubur ya. Nah, kalau kita ke Citra Indah, ini adalah jalan alternatif untuk menghindari macet. Nah, mungkin bagi yang belum tahu, jadi kita belok ke dalam perumahan Permata Cibubur. Di dalam sini juga udah rame orang jualan ya, teman-teman ya. Karena ruko-rukonya ini memang di pinggir jalan yang dilintasi warga, teman-teman. Ini sebelah kiri kita udah banyak banget orang dagang. Sebenarnya ini adalah masuk kawasan Cilengsi ya, tapi rumahnya itu tulisannya Permata Cibubur perumahannya. Ya mungkin karena dekat dengan Cibubur ya. Tapi kalau setahu saya sih ini udah masuk daerah Cilengsi, teman-teman ya. Nah, ini dia, teman-teman. Jadi jalan lewat sini lumayan bagus, walaupun banyak polisi tidur ya. Lumayan bagus, dan di sini nggak macet gitu loh, seperti jalan tadi yang di sebelah yang jalan poros. Kalau jalan poros itu jalannya lebar tapi padat banget, teman-teman, kalau udah sore. Nah, bagi teman-teman yang ingin ke Jonggol atau Citra Indah ya, terutama yang punya rumah di Citra Indah, tapi kemudian takut macet. Nah, ini dia jalan alternatifnya ke Citra Indah ya, teman-teman ya. Nah, jadi sebelah-sebelah sini juga ini adalah rumah-rumah. Ini perumahan ya, teman-teman ya. Yang tadi itu ruko-rukonya. Nah, ini untuk bagian yang nggak ada rukonya nih. Untuk bagian dalam sana itu perumahannya itu, yang sebelah kanan kita. Oke, kita gas terus ke depan. Karena cuaca udah mulai mendung, teman-teman. Alhamdulillah emang nggak panas, tapi takutnya hujan ya. Karena tiap sore pasti hujan, teman-teman. Nah, ini dia di depan kita udah ada pertigaan, dan kita ngambilnya ke kiri ya. Kalau kita ke kanan berarti kita balik ke arah flyover. Kalau enggak kita ke arah Citarop sana ya. Jadi kita ngambilnya adalah sebelah kiri, kita ke arah kiri ya.
Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, ini dia jalannya. Nanti kita ke arah kiri. Di sini lumayan adem karena banyak pepohonan ya, beda kayak yang di jalan depan tadi. Nah, ini dia. Kita ngambilnya ke arah kiri, teman-teman. Nah, di sini nih. Nah, sekedar info, ini adalah jalan belakang atau kalau kita di depannya sana itu adalah Mekarsari. Nah, Mekarsari bagian belakang ya ini dia jalannya, teman-teman. Nah, ini ada pabrik Samik ya. Pabrik Samik. Ini mungkin teman-teman yang tahu ini memproduksi apa, saya kurang paham juga ini untuk produksinya apa ya. Kemudian di sini banyak pabrik ya teman-teman, karena memang di sini udah dekat-dekat sama Citerep. Terus ini lokasi industri PT Bostinko sebelah kanan kita ya, Bostinko. Mungkin teman-teman yang ngerti bisa komen di kolom komentar ya. Nah, memang jalannya agak lumayan rame ya, karena memang ini adalah jam pulang sekolah anak-anak. Jadi ini adalah jam anak-anak pulang sekolah, jadi jalan rame dengan pelajar ya. Kebetulan memang di sini adalah tempatnya perumahan. Jadi perumahan ini adalah jalur-jalur perumahan ya. Sebelah kiri kanan ini adalah perumahan semua ya. Selain daripada pabrik ini ada pabrik Yuri Indo Apparel sebelah kiri kita ya. Nah, tetap kita gas ke depan, kita laju ke depan teman-teman. Dulu di sini pemandangannya masih kosong ya, zaman dulu sekitar tahun 2010 di sini. Uh, Masih banyak sawah-sawah, tapi sekarang sudah digantikan dengan perumahan. Nah, ini contohnya nih, banyak perumahan. Udah mulai banyak perumahan, udah mulai dibangun perumahan banyak ya. Nah, ini masih ada pabrik. Oke, kita gas terus ke depan, teman-teman. Ini memang jalannya hanya cukup buat 2 jalur ya. Beda sama di depan. Tapi ini sangat bermanfaat sekali karena kalau di depan lagi macet-macetnya, udah nggak jalan. Tapi kalau di sini lewat belakang sini kita masih bisa jalan ya, walaupun mungkin agak padat. Nah, ini waktunya pulang sekolah, jadi rame ya di sini ya, anak-anak pada pulang sekolah. Nah, ini banyak perumahan sebelah kanan kita ini Puri Harmoni 3. Kemudian ini perumahan polisi militer Angkatan Darat. Jadi di kiri kanan kita ini banyak banget perumahan ya, termasuk sampai di ujung-ujung sana nanti kita jalanin, kita lewatin adalah perumahan semua teman-teman. Jadi 2 minggu yang lalu apa 3 minggu yang lalu Pak Prabowo presiden kita mengadakan kunjungan ke arah sini ya, tapi saya nggak tahu perumahannya yang mana yang dikunjungin. Karena memang di sini paling banyak perumahan teman-teman. Nah, kita belum nyampe di belakangnya Mekarsari ya. Kalau belakang Mekarsari atau kebun buah ya apa namanya ya. Nah, itu banyak banget pohon-pohon ya, udah rindang banget. Karena di situ sebelah kiri itu dia nggak ada perumahan karena memang Mekarsari sama taman buah ya. Jadi karena taman buah jadi sebelah kirinya nggak ada perumahan. Nah, tapi sebelah kanannya itu perumahan semua teman-teman. Oke, kita gas terus ke depan teman-teman. Nah, ini ada perumahan lagi, Pesona Kahuripan 7. Mungkin teman-teman yang punya rumah di sini ya, itu tadi Pesona Kahuripan 7 ya perumahan. Sambil kita bacakan rumah-rumah yang ada di sini ya teman-teman ya. Perumahan-perumahan yang ada di sini maksudnya. Nah, ini dia jalannya ya teman-teman, udah mulus. Nah, dulu saya ingat saya ini jalannya pada hancur semua ya. Tapi kesini-kesini udah dibenerin, di apa namanya, dicor ya. Jadi bukan aspal. Kalau aspal itu cepat rusaknya ya teman-teman ya.
Nah, contohnya ini masih ada peninggalan yang aspal ini bekas aspal ya. Jadi kalau aspal itu sering ditambal kayak gini nih. Tapi masih lancar lah ya, masih lumayan bagus lah ya. Nah, ini dia nih, teman-teman. Ini kita udah memasuki di belakangnya taman buah dan belakangnya Mekarsari, teman-teman. Nah, di sini kenapa banyak mobil truk gini? Karena dia nggak mau lihat depan. Jadi truk-truk ini, tapi truknya truk kecil ya, bukan truk-truk yang besar. Truk-truk kecil ini nggak mau ngindarin macet yang di depan. Nah, sini perumahan Pesona Vista. Nah, ini dia adalah taman buah ya, taman buah. Adanya cuma orang jualan buah doang di sini nih. Jadi nggak ada perumahan karena emang ini tanahnya ini ya, taman buah ya. Itu hutan semua di sebelah kiri. Nih, mobil truknya banyak yang kecil-kecil seperti itu ya. Nah, ini udah masuk taman buah ya semua sana ini. Termasuk Mekarsari juga ya teman-teman ya. Taman buah Mekarsari. Oke, kita lanjut cus ke depan. Nah, ini dia teman-teman. Ada lagi perumahan. Oh, ternyata pom bensin ya. Sambil kita baca satu persatu. Itu pom bensin kayaknya baru teman-teman. Karena saya dulu sering lihat sini belum ada pom bensin di daerah sini. Tadi kirain perumahan, taunya pom bensin. Alhamdulillah udah banyak perkembangan di sini. Jalanan juga udah mulus banget ya. Kayaknya sih ada jalan rusak di depan dekat Indomaret pertigaan karena emang dia nggak pernah dicor, hanya aspal aja ya teman-teman. Nanti kita lihat udah diperbaiki apa belum ya. Nah, ini adalah perumahan Gria Cilengsi 3. Kita bacakan satu-satu ya. Mungkin teman-teman ada yang punya rumah di sini ya. Oke, kita gas terus ke depan. Jalannya udah super mulus semua nih teman-teman. Padahal ini jalannya dulu batu-batu semua. Sekarang udah diperbaiki semua ya, udah mantap nih Jawa Barat. Termasuk jalan-jalan ke arah Puncak 2 sana udah mulus semua ya teman-teman ya. Apalagi ini kan bukan di puncak nih, di bagian bawah. Oke, itu ada perumahan, lupa kelewat saya bacanya karena kecepatan dua motornya ya. Kalau untuk posisi-posisinya saya kurang hafal juga ya untuk posisi rumahnya. Karena saya dulu lewat sini tuh sering pada saat dulu jalannya masih hancur teman-teman. Nah, ini ada perumahan lagi nih, Mekarsari Permai. Oke, kita gas terus ke depan. Mekarsari Permai. Nah, jalannya sepi, kosong ke depan ya teman-teman ya. Nah, inilah dia jalan kalau kita menghindari macet ke arah Citra Indah teman-teman. Jadi langsung belok aja kita dari PC atau Permata Cibubur tadi ya, perumahan PC. Nah, kalau kalian pingin sering di PC itu sering macet juga kalau udah parah banget macetnya. Jadi harus turun lihat bawah flyover. Sebelum flyover naik kita turun ke bawah dulu, terus kita belok ke kanan dan ke arah Citerep. Nanti setelah arah Citerep sekitar 2 kilo dari situ kita belok kiri. Nah, ketemunya tadi pertigaan yang tadi lagi. Nah, itu kalau menghindarin kemacetan yang di PC. Karena di situ kan terminal Cilengsi ya. Di Permata Cibubur itu kan terminal Cilengsi. Nah, itu ada perumahan lagi. Saya kurang nggak kebaca tuh namanya ya. Nah, di sini udah mulai aspal lagi. Aspalnya memang putus-putus. Jadi kalau aspal itu gampang rusaknya ya. Nah, kalau seperti ini, beton seperti ini, wah awet ya.
Ini padahal jalan umum ya, tapi dikasih polisi tidur kayak gitu ya. Tinggi banget polisi tidurnya. Udah kayak trotoar polisi tidurnya. Itu kayaknya karet ban mobil tronton kayaknya dipakai tuh. Harusnya dikasih speed bump ya, bukan polisi tidur, harusnya speed bump ya, peredam kejut gitu ya. Nah, kita udah mau sampai di pertigaan. Nah, kalau kita lurus ke sana lurus, nggak belok kanan, itu namanya ke Gandoang. Ini kita udah nyampe Gandoang, teman-teman ya. Nah, kalau kita belok kiri, tetap aja kita keluar di jalan poros tadi, tetap macet. Makanya kita ambil kanan di sini. Oh, ternyata Gandoang udah dicor, teman-teman. Nah, itu jalannya udah dicor. Dulu jalan itu aspal hancur, teman-teman ya. Sekarang ternyata udah dicor, alhamdulillah ya. Sampai depan Gandoang udah dicor. Nah, kita jangan ngambil Gandoang, kita ngambil ke kanan sini. Kita ke kanan aja. Karena kalau kita keluar Gandoang, tetap aja ketemu macet ya di Gandoang. Karena Gandoang juga macet banget. Nah, kita ambil kanan lewat sini. Nanti kita turun ke bawah ketemu kandang sapi. Ya, di sini memang aspalnya itu ada yang rusak di sini ya. Jadi mungkin proyeknya proyek betonnya, coret betonnya cuma sampai di ujung dekat sini kayaknya nih. Setelah itu udah aspal, yang itu pun aspalnya udah hancur-hancur karena kena hujan ya. Oh, ternyata enggak. Ternyata udah dicor ya. Alhamdulillah jalannya udah mulus, teman-teman. Oh, enggak ternyata. Ternyata aspal ya. Jadi di aspal dilapisin lagi. Jadi bukan dicor, teman-teman. Nah, ini saya pernah lewat sini waktu itu ke Gandoang. Ini bolong-bolong semua, teman-teman. Nah, karena cuma aspal. Jadi kalau aspal itu kena air nggak kuat ya. Nah, ini ternyata udah ditambel. Nah, seperti ini modelnya. Ditambel kayak gini. Jadi nggak bolong-bolong lagi ya. Tapi mungkin bagusnya nanti kedepannya dicor. Jadi kalau dicor itu masa pakainya lama. Warga-warga juga seneng gitu kan, jalannya udah bagus. Tapi sebenarnya ini udah bagus juga sih. Nah, di sini kalau kita lewat sini, di sini banyak pohon rindang ya, jadi adem, nggak kayak lewat di depan. Nah, sebelah kanan kita ini adalah kandang sapi ya, kandang sapi yang gede banget ya, baunya udah kecium. Jadi di sini bau sapi ya, itu tuh kandang sapi itu. Nah, oke, kita ini ada pertigaan, kita nggak ke kiri tapi kita ke kanan, teman-teman. Jadi kalau kita ke kiri kita ke GNI, Grand Nusa Indah ya. Nah, di situ itu GNI yang ke sana tuh. Nah, kalau ini kita ambil ke kanan. Dan di sini terdapat juga banyak perumahan, banyak banget perumahan yang adem karena banyak pohon ya. Nah, kita jangan ngambil kayak GNI karena kalau kita keluar di GNI tetap ketemu macet lagi di depan ya. Karena GNI itu masih digandoang, teman-teman. Jadi masih sarangnya macet lah. Jadi tetap ikuti jalan ini bagi teman-teman yang mau ke Citra atau Jonggol, Citra Indah ataupun Jonggol ya. Nah, nanti kita keluarnya nanti udah mendekati Citra Indah. Nah, terus kita lewatin jalan aspal ini. Di sini nggak dicor ya, teman-teman. Jadi di aspal. Aspal seperti ini. Nah, dan pemandangannya kampung banget, teman-teman. Oh, itu tuh. Jadi pemandangannya itu kampung banget, ciri khas desa-desa di wilayah daerah Sunda ya. Jadi Jawa Barat ya. Kampung Sunda lah istilahnya ya. Nah, kayak gitu tuh. Rumahnya banyak pohon-pohon. Terus di sini adalah pusatnya rambutan, teman-teman. Jadi kalau musim rambutan yang di Jakarta itu rambutan dari asalnya itu dari sini semua, teman-teman. Jadi di sini adalah pusatnya pohon rambutan yang kalau musimnya di Jakarta itu di sini ngambilnya. Jadi tengkulak-tengkulak yang di Jakarta penjual rambutan ngambilnya dari sini semua ya.
Kalau kita perhatikan, di sini paling banyak di pinggir rumah itu adalah pohon rambutan. Di kebun-kebun juga tuh banyak pohon rambutan ya. Nah, seperti ini. Tapi kalau untuk sawah-sawah atau lahan-lahan kosong rata-rata sih udah jadi, sekarang udah jadi perumahan ya. Ini mungkin lahan kosong nih. Nah, ini pertigaan, kita jangan lurus ke sana, jangan, tapi kita belok kanan. Sebenarnya kalau kita lurus juga bisa nyampe keluar, tapi kita keluarnya baru nyampe di Setu Tunggilis. Jadi masih ada macet ke sana ya. Jadi masih di Tunggilis. Nah, kita ambil kanan di sini aja. Nah, terus kita lanjut ke sana. Nah, di sini dulunya belum dipagar seperti ini tanah kosong luas banget, tapi udah di. Nah, itu seperti itu. Ada perumahan ya. Jadi kayaknya sih cikal bakal dibikin perumahan lagi ya. Jadi makanya waktu itu sekitar 3 minggu atau 2 minggu lalu Pak Prabowo ke sini ya. Mungkin karena di sini banyak perumahan ya teman-teman ya. Jadi untuk menyukseskan program pemerintah membangun perumahan kali ya. Nah, makanya Pak Presiden langsung. Itu Gria Cilengsi 8 tadi sebelah kanan ya. Dan di sini sebelah kiri adalah Puri Harmoni 6. PPH6 ya, Puri Harmoni 6. Di sini udah berjejer perumahan semua teman-teman. Nah, kayaknya di bagian bawah sebelah kanan turun ini ada perumahan juga nih. Oh, ini ada perumahan juga nih. Grand Mutiara ya. Perumahan Grand Mutiara. Perumahan Grand Mutiara. Oke, kita turun lagi ke bawah. Nah, sebelah kiri ada perumahan lagi Graha Situsari Indah Permai. Oh, Graha Situsari Permai ya, bukan Indah. Kemudian sebelah kanan ini juga ada perumahan lagi. Ada perumahan ini baru, perumahan baru. Lebih duluan yang tadi Graha Situsari itu. Ini Harmony Park Residence. Perumahan Harmony Park Residence. Nah, kalau dulu sebelum bikin perumahan ini, dulu sih banjir ya. Tapi apakah sudah ada perumahan masih banjir apa enggak, kita nggak tahu ya. Mungkin bisa saja dari timbun atau di tinggi ini ya. Karena di sampingnya itu ada sungai, tadi jembatan kita lewatin. Nah, ini ada pertigaan, kita ngambil kiri, jangan ke kanan. Kalau kita ke kanan, maka kita tembusnya ke Citerep lagi, arah Citerep ya. Nah, kita ambil kiri, seperti ini ya. Kita ambil arah kiri, teman-teman. Nah, di sini juga ada perumahan tapi agak jarang-jarang kalau di sini perumahannya. Kayaknya sih ada yang kayak pabrik-pabrik gitu ya. Kalau perumahannya udah mulai jarang. Yang tadi itu yang paling banyak yang kita lewatin tadi ya. Itu berjejer itu perumahan semua. Nah, ini dulu jalannya paling hancur, teman-teman. Ini rumah sekitar ini kuning semua gara-gara debu dulu. Tapi sekarang udah diperbaiki ya. Memang Pemda Bogor nih mantap lah ya istilahnya. Dalam beberapa tahun ini udah jalan-jalan rusak udah dibenerin semua teman-teman. Ini dulu ya Allah. Kalau lewat sini motor penuh lumpur sampai di kap-kap semua ini motor. Karena memang udah kayak kubangan, kayak apa ya? Kayak kolam lele teman-teman. Tapi cuma keistimewaannya kalau kita lewat sini nggak kena macet. Itu istimewanya di situ teman-teman. Nah, ini perumahan Pesona Kahuripan sebelah kanan kita ya. Nah, kelebihannya walaupun dia jalan rusak, kelebihannya itu nggak kena macet. Kira-kira kalian pilih mana, jalan rusak apa macet? Kalau saya sih mungkin lebih pilih jalan rusak aja ya daripada macet ngeselin. Oke, kita gas terus ke depan teman-teman. Ini jalannya masih full cor beton, jadi ini bisa awet bertahun-tahun ya, nggak kayak aspal. Kalau aspal sekali datang musim hujan langsung mulai bolong satu-satu, kalau dibiarin langsung hujan langsung tambah hancur ya. Kalau yang beton seperti ini mau hujan apapun tetap dia kuat karena dia pakai besi kalau nggak salah dalamannya ya.
Terus campurannya juga campuran-campuran dari pabrik mobil Molen itu yang nyampurnya. Ini perumahan Angkatan Laut dan Kemlu, kemudian ini perumahan Permata Nusa Indah. Yang kanan itu ada perumahan Angkatan Laut juga ya kalau nggak salah. Biasanya marinir di situ ya. Oke, kita tetap maju ke depan, lurus aja, nggak usah belok-belok. Nanti begitu udah keluar jalan poros, baru kita belok kanan ya, ke arah Citra Indah. Oke, jalan masih sama, masih beton semua teman-teman. Belum ketemu yang aspal. Jalannya mulus banget, jadi pada ngebut-ngebut ya di sini ya. Nah, ini kita ketemu aspal ya. Jadi jalan betonnya udah putus, sekarang tinggal disambung dengan jalan aspal. Memang yang beton tadi tuh dulunya hancur semua ya. Kalau yang ini nggak hancur aspalnya. Cuma ya itu kalau hujan ya bolong-bolong lagi. Oke teman-teman, kita gas terus melewati jalan rahasia menuju ke Citra Indah yang mungkin belum banyak orang tahu ya. Apabila macet di depan jalan poros, silakan lewat dari jalur ini teman-teman. Jangan lewat dari depan. Kalau lewat dari depan bisa berjam-jam, apalagi kalau kita bawa mobil teman-teman. Kalau kita bawa motor masih bisa kita nyelip-nyelip. Tapi kalau bawa mobil yang ada kesel berjam-jam teman-teman. Kapok balik ke Citra Indah kalau kita naik mobil. Nah, Citra Indah itu kalau naik mobil kalau lancar kalau malam. Kalau udah jam 11 lah ke atas lah. Nah, itu udah sampai jam 5 pagi, 5 subuh ya. Itu aman. Tapi kalau jam-jam hari kerja, waduh, macetnya nauzubillah. Nah, ini di sini sampai sini kita udah nggak gelap lagi langitnya. Mudah-mudahan jangan turun hujan ya sebelum sampai ya. Ini jalan udah mulus seperti ini masih dipasang polisi tidur yang segede gaban gitu ya di jalanan ya. Saya juga bingung nih sama warga di sini. Mungkin terlalu banyak pembalap liar kali ya makanya dipasang gituan ya. Kalau yang di Cibubur sih kan di Cibubur sering banyak yang balap-balapan tuh. Itu dikasih speed bump yang agak tinggi ya. Jadi orang kalau balapan di situ juga mikir. Nah, kalau ini kan polisi tidur satu-satu aja nih. Tapi kotakannya gede banget. Udah kayak trotoar kotak. Ngancurin apa namanya? Sobreker. Walaupun kita jalan pelan juga terasa ya. Ini saya nggak kenceng ini jalannya. Hanya sekitar mungkin 40. Tapi lewat dari polisi tidur, waduh. Apa mungkin motornya motor tua kali ya. Oke, sekedar info di sini juga banyak truk ya sebelah sini. Kenapa banyak truk? Karena ini adalah jalan yang tembus ke arah Citerep. Citerep kan daerah pabrik semua ya. Jadi ini Citerep terus Kelapa Nunggal ya. Di situ kan daerah pabrik semua. Jadi di sini banyak truk-truk ya yang ke arah sana. Seperti itu teman-teman. Oke, kita cus lagi ke depan. Ini udah jalan aspal semua sampai pertigaan depan. Udah nggak beton lagi teman-teman. Di sini ada kawasan pergudangan ya, tadi sebelah kanan itu. Nah, ini jalannya rusak. Kenapa ini rusak teman-teman? Karena di sini nggak ada paritnya. Jadi kiri kanan ini nggak ada parit. Jadi jalan kalau hujan di sini air semua, airnya merusak aspal.
Mungkin kalau beton dia nggak rusak ya, tapi karena dia aspal, jadi kena air itu tergerus. Kalau mungkin beton paling licin aja kali ya, kayak lumutan gitu. Nah, karena memang nggak ada parit ya, kiri kanannya paritnya udah ditutupin kayak gini nih. Jadi air larinya ke tengah. Kemudian rumah juga lebih tinggi daripada jalan raya. Akhirnya yang korban jalan ya teman-teman ya. Mungkin itu dari Pemda mungkin bisa dibikinin kayak gitu ya, bikinin apa namanya, parit-paritnya. Nah ini mobil-mobil yang ke arah Citerap teman-teman, yang besar kayak gini. Dia bukan ke arah tempat kita yang pertama tadi ya. Dia lurus, pertigaan tadi dia lurus ke arah Citerap. Nah itu udah pergudangan, itu gudang itu teman-teman, bukan perumahan. Jadi dia lurus ke arah Citerap karena di sana pabrik banyak banget. Nah kita udah nyampe di pertigaan ya. Oke, kita pertigaan. Ini dia nih, udah mendekati Citra Indah. Jadi kita udah nyampe di Jalan Poros yang tadi kita lewatin ya. Oke, kita ambil kanan. Di pertigaan Cipecang ya kalau salah. Cipecang, iya benar. Jadi kita ambil kanan. Kita udah lewatin jalan-jalan atau pusat macet ya. Jadi pusat macet udah kita lewatin. Nah, bagi kamu teman-teman yang pingin ke Citra Indah tanpa melintasi macet, ya ini dia solusinya, jalan yang kita lewatin tadi ya. Nah, kita gas terus ke depan. Kita udah jalan poros nih, jalan poros Cilengsi Jonggol ya. Nah, kita gas terus ke depan. Nah, bagi teman-teman yang punya rumah di Citra Indah dan kemudian takut macet-macetan di jalan poros Jonggol Cilengsi, silakan ngikutin rute saya tadi ya. Nah, mudah-mudahan nggak macet gitu ya. Nah, jalannya juga udah hampir 99% mulus ya. Cuman ada beberapa tempat yang tambalan ya. Jadi bukan bolong tapi maksudnya bukan bolong tapi udah ditambal teman-teman. Nah ini sebelah kiri kita adalah rumah sakit Cilengsi, rumah sakit umum daerah Cilengsi ya. Dan kita mendekati perumahan Citra Indah teman-teman. Nah kita ngambil kanan. Ternyata rame di depan, jadi kita ambil kanan aja, nggak usah ke kiri. Ada apa nih? Oh, ada mobil mogok ya, mobil mogok ternyata. Jadi kirain ada kecelakaan, ternyata mobil mogok. Nah kita ambil kanan, kita udah nyampe Citra Indah, itu Citra Indah City teman-teman. Ternyata ada mobil mogok, jadi bukan kecelakaan ya. Oke, ini dia Citra Indah City. Citra Indah City. Wow. Oke, kita masuk dalam perumahan Citra Indah City. Melintasi gerbangnya ya, teman-teman ya. Ini dia Citra Indah City. Gimana menurut kalian teman-teman? Perjalanan tadi kita ya, lebih worth it yang di depan apa di belakang? Nah, kalau kalian mungkin sering lewat-lewat sini, mungkin bisa ngomong kalau pada saat jam macet pasti lebih enak lewat belakang. Karena bisa lewat ya. Kalau jam-jam macet lewat depan, waduh, bisa berjam-jam di mobil ya. Kalau mungkin teman-teman berkendara dengan motor, lah mungkin aman ya, jadi bisa salip-salip. Tapi kalau bawa mobil, lebih baik saran saya lewat jalan belakang aja ya. Pada saat jam macet, gitu ya. Tanda seru, tanda kutip pada saat waktu-waktu macet. Atau kalian bisa lihat di Google Map. Karena di Google Map kan kelihatan ya, jam-jam mana, titik-titik yang mana, titik mana yang macet ya teman-teman ya. Bisa kelihatan. Oke, kita gas terus ke depan sambil kita nyari-nyari sesuatu untuk dimakan dulu ya teman-teman ya. Oke.
Kita udah masuk ke dalam ini. Nanti kita cari-cari tempat dulu yang tempat buat makan. Oke teman-teman, makasih banyak yang sudah nonton video kita ya kali ini ya. Itu jalan belakang menuju Citra Indah ya. Oke, nanti kita ketemu lagi di video-video selanjutnya dari kita ya. Dulu kita mau ngisi bensin dulu nih teman-teman. Makasih banyak, thank you yang udah menonton hari ini. Bye.